Puji nama Tuhan. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Pagi ini kembali kita berjumpa dalam doa pagi bersama Gereja Tuhan, Gereja Mula-Mula dengan Bapak Ibu dimanapun berada.
Mari kita menghadap Tuhan pagi ini kembali sebelum kita disibukkan dengan berbagai hal. Biar kebenaran firman Tuhan dan hadirat Tuhan pagi ini membekali kita untuk menempuh perjalanan panjang, berjalan bersama Tuhan. Kita naikkan syukur kita teduhkan hati kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Pagi ini kembali kami menghadap Engkau, Allah yang maha mulia, Allah maha kudus, maha bijaksana, Allah kekal, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih. Di tempat kami masing-masing, kami menaikkan syukur kami dan menghadap Engkau ya Tuhan. Membawa pujian dan syukur kami untuk penyertaan dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau yang terus dimuliakan dan tinggikan di dalam dan melalui hidup kami, juga di dalam doa pagi kami ini. Lawatan Tuhan bagi kami, dan Tuhan menyatakan kasih kemurahan kehendak-Mu bagi kami. Pimpin kami Tuhan, ajar kami bagaimana kami harus menghadap Engkau. Biar doa kami ini, biar persekutuan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kau berada, arahkan hati pandanganmu hanya kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan pagi ini. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Mari saudara di tempatmu berada, pandang Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Hati kami sembah Engkau Tuhan. Kau layak, Engkau yang layak. Besar Kau Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau besar, Engkau besar, Engkau mulia. Biar kami terus mengalami dan merasakan kemuliaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Mari bersama memuji Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
kerinduanmu pada Tuhan, katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang. Mari sekali lagi bersama saudaraku. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama-sama kembali naikkan pujian. Tuhanku rindu, kami rindu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, ku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Bersama sekali lagi saudara, katakan, Tuhan aku rindu masuk hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat, ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang. Sekali lagi bersama saudara. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang, dalam kemuliaan
sembah Tuhan dalam kemuliaan-Mu yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah Tuhan, Kau Allah yang hidup selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Mari saudara arahkan pandangmu hanya kepada Tuhan. Bawa hatimu segenap hidupmu menyembah Tuhan. Naikkan syukur, naikkan pujian bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang benar. Haleluya. Mari kita terus menikmati hadirat Tuhan pagi ini, sambil kita bermazmur, memuji, menyembah Tuhan, menghadap Tuhan yang mulia. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, kita tidak sanggup Bapak Ibu Saudara. Dan barangkali ada di antara saudara yang saat ini tengah bergumul dalam banyak hal, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk kesehatan, bergumul untuk relasi dalam keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua, bergumul untuk banyak hal. Sadari bahwa Tuhanlah sumber kelegaan, Tuhanlah pertolongan satu-satunya. Mari pagi ini datang kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Temukan hikmat dari Tuhan pagi ini. Sembah Dia, nantikan Tuhan untuk terus menyatakan pertolongannya bagi kita. Haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku percaya, ku tetap percaya, Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tuhan sanggup, ku percaya, ku percaya. Ku tetap berharap hanya bagimu, hanya kepadamu. Haleluya. Terus saudara menyembah Tuhan. Dalam tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan baru. Terima kasih, Maha besar, Maha mulia. Oh haleluya. Ku bersyukur, ku
bersyukur kepadamu. Haleluya. Ku percaya ikut kehendak-Mu, ku ikut rencana-Mu Tuhan. Turunkan perintah-Mu, hidupku bagi-Mu. Segala yang ku lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanyakan tujuan hidupku, hanyakan Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus Tuhan melawat kami, terus Tuhan bawa kami masuk dalam hadirat-Mu untuk menyembah Tuhan. Saat ini saat yang indah bagi kami. Saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Amin. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku bersama sekali lagi. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah saat ini Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku sembah. Terima kasih Tuhan untuk hadir
Terima kasih. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom buat kita semua. Saudara, pagi hari ini kita bangun dengan semangat yang baru karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari kita merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, saudara. Mari. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh hidup dan kami masih punya waktu untuk belajar. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, tapi kami mau belajar terus Tuhan, untuk memperbaiki diri, untuk belajar mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, terkadang iman kita itu tidak stabil. Terkadang seolah-olah menggebu-gebu, tapi di saat yang lain, ketika permasalahan besar datang, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Tuhan, apakah ini semua terjadi karena kesalahanku? Ataukah memang ini diizinkan Tuhan untuk ujian bagi kami semua? Pertanyaan-pertanyaan yang itu seperti itu wajar. Cuma yang kita perlu selalu ingat, ya, yang kita perlu selalu ingat, saudara, kita harus tetap percaya. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, kita harus tetap percaya. Sebab di tengah-tengah dunia yang tidak kondusif ini, percaya menjadi satu kata yang jarang. Saya bacakan dulu ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, dunia ini kan orang-orang percaya kalau sudah melihat buktinya. Nah, sedangkan iman itu percaya meskipun tidak melihat. Dahulu Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu meragukan apakah ini Yesus yang bangkit atau apa. Tapi Yesus memegang jarinya Thomas, masukkan ke telapak tanganku ini. Barulah Thomas percaya. Tapi Tuhan bicara apa? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Hari ini kita tidak melihat tangan Tuhan Yesus yang lubang. Kita tidak mencocokkan jari kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang lubang itu seperti Thomas. Tapi kita percaya. Tapi percaya saja bahwa Yesus Tuhan itu tidak cukup. Sebab iblis pun percaya bahwa Yesus Tuhan. Nah, percaya yang bagaimana? Kalau iblis percaya tapi tetap melawan. Nah, kalau kita percaya harusnya kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Seluruh hidup kita, mestinya kan begitu. Kalau cuma percaya di mulut, itu mudah. Tapi kalau untuk melakukannya itu sulit. Apalagi kalau ada ujian atau tantangan besar di hadapan kita. Untuk tetap percaya itu tidak mudah memang. Jadi percaya ketika kita berdoa dijawab doanya ya itu mudah. Tapi kalau percaya meskipun doa kita belum dijawab Tuhan, atau bahkan tidak diberikan oleh Tuhan, ditolak Tuhan, apakah kita tetap percaya? Seperti Rasul Paulus yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya itu. 3 kali Rasul Paulus berdoa. Tapi Tuhan berkata, tidak. Sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Nah, apakah kita tetap percaya kalau mengalami hal itu? Rasul Paulus begitu tegar, saudara. Sehingga ia boleh berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Jangankan tetap percaya, dalam keadaan baik-baik saja belum tentu membela pekerjaan Tuhan. Belum tentu mau mendukung pekerjaan Tuhan. Belum tentu mau melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Jauh levelnya, saudara. Pagi ini, saya berharap setiap kita ditegur oleh Tuhan. Bahwa
engkau harus tetap percaya di dalam situasi yang bagaimanapun. Keluargamu seperti apapun, ekonomimu seperti apa juga, mungkin kau sedang sakit, tapi harus tetap percaya. Itulah iman. Artinya iman itu tetap percaya. Ya. Jadi ketika Tuhan seolah-olah diam, tapi aku tahu Tuhan, kau ada di sini. Nah, itu baru tetap percaya. Kalau tidak, sebentar percaya, sebentar tidak, itu bukan iman namanya. Ya. Jadi poin yang pertama, tetap percaya walaupun tidak melihat atau belum melihat hasilnya. Kita sudah bekerja, kita sudah belajar, tapi hasilnya belum kelihatan. Ada masalah di depan kita, kita belum tahu solusinya seperti apa nanti Tuhan, aku tidak tahu. Tapi aku tetap percaya. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, kita harus siap tetap percaya. Meskipun kita kadang-kadang kecewa. Kok Tuhan begitu ya? Tuhan kok tidak jawab doaku ya? Nah, kecewa kan? Jangan, saudara. Tetap percaya. Sebab apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini, tentu hasilnya akan baik. Bahkan ketika kita harus mati sekalipun. Justru ketika kita menutup mata, kita akan melihat bahwa selama ini ternyata benar. Bahwa aku tetap percaya. Tuhan sediakan yang tidak pernah dilihat manusia, yang tidak pernah didengar manusia. Kerajaan surga, hidup kekal. Ya. Nah, itu poin nomor 2, saudara. Poin nomor 3, tetap percaya walaupun keadaan kita sedang lemah. Lemah itu bisa penyakit, bisa ekonominya sedang tidak baik, atau sedang mengalami ujian yang berat sekali. Macam-macam yang membuat kita lemah. Tapi tidak masalah. Tubuh kita bisa lemah, saudara. Tapi roh kita tidak boleh lemah. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Ya. Jangan takut, percaya saja. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi, kita tidak boleh mengukur kasih-Nya Tuhan dengan keadaan kita hari ini. Keadaan hari ini belum tentu mencerminkan apa maksud Tuhan. Mungkin kita sedang diproses supaya makin dewasa. Mungkin kita diuji untuk melepaskan segala ikatan kita. Jangan tergantung dengan ikatan masa lalu. Jangan ada di zona nyaman. Ayo, Tuhan ajak kita terbang sebenarnya. Cuman seringkali kitanya tidak mau. Kenapa? Karena tidak mau meninggalkan zona nyaman kita. Nah, kan begitu. Ya. Sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang luar biasa terhadap setiap kita. Kitanya sendiri yang kadang-kadang membatasi diri. Aku nggak bisa Tuhan. Aku maunya solusinya begini loh Tuhan seharusnya. Oh, nanti dulu. Tuhan punya solusi yang luar biasa. Yang kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan. Ternyata itu ya Tuhan maksudnya. Makanya kita harus tetap percaya. Karena Tuhan tidak pernah gagal memimpin kita semua yang mau dipimpinnya. Makanya kita kalau berdoa itu jangan cuma minta-minta, terus minta ini, minta itu. Mestinya kalau kita berdoa, Tuhan, ajari aku supaya aku bisa percaya dalam segala situasi. Supaya aku mengerti sebenarnya ada apa di balik semua ini. Nah, mestinya kan begitu ya. Kalau orang dewasa doanya berbeda, saudara. Ya, tidak mementingkan hal-hal fana. Yang prioritas adalah hal-hal yang kekal, yang batiniah, yang bersifat karakter building, pembentukan karakter. Bukan soal mendapat harta, materi, kesembuhan, mujizat fisik, bukan itu, saudara. Ya. Lebih baik tidak pernah melihat mujizat fisik, tapi tetap percaya. Dibandingkan orang melihat mujizat banyak, tapi tidak percaya seperti bangsa Israel. Mereka melihat banyak sekali mujizat, tapi tetap tidak percaya. Saudara, saya percaya pagi ini, kalau saudara mendengar renungan ini, pasti bukan kebetulan. Sebagian dari saudara memang menanti-nantikan mau mendengarkan pesan Tuhan di pagi hari ini.
sebagian lagi mungkin tidak sengaja mengklik link YouTube ini, pasti ada maksud Tuhan, saudara. Apapun keadaan saudara, masalahnya apapun yang saudara sedang hadapi, tetaplah percaya. Asal kita lakukan bagian kita, suatu hari kita akan melihat yang dimaksud Tuhan mendatangkan kebaikan itu apa. Amin ya saudara ya. Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah rema di pagi hari ini kami boleh terima, kami mengerti, dan kami lakukan dalam seluruh hidup kami. Sebab ada banyak sekali yang kami dengar, tetapi tidak semuanya memberkati. Kami percaya pagi ini rema ini sangat mengubahkan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Mengucap syukur juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Dan kami juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati kami semua. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut hari ini. Haleluya. Amin.